Masih di Mata 4, kita ulik mata politik. Oke, hari ini ada kesempatan yang luar biasa banget. Saya bisa bersama dengan Bapak Faisal SE dari fraksi Golkar yang kebetulan sudah menjadi anggota Dewan 2 periode. Siap. Kalau untuk saat ini Bapak spesialisasi itu untuk penanganan pengawasan di bidang apa? Iya, sebenarnya secara prinsip keseluruhan. Jadi contoh, saya juga terlibat di Banggar, di mana hari ini Banggar lagi fokus terhadap capaian pendapatan asli daerah, yang memang hari ini secara target kurang memenuhi hasrat teman-teman DPR, dan juga capaiannya juga tidak maksimal. Kami sedang melakukan rapat dengan teman-teman Banggar berkali-kali hanya untuk bagaimana realisasi 2025 ini bisa tercapai dengan maksimal, lebih baik dari 2024, dan potensi-potensi kebocoran yang di 2025 yang dianggap bisa disempurnakan untuk di 2026 juga kami bahas, sehingga keberadaan PAD di Kota Bekasi ini terus berkembang, naik, dan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Untuk PAD Kota Bekasi itu berapa ya Pak ya kalau ini? Tahun 2025. anggaran 2025. Ya, rencana kita di angka 4,1 T. 4,1 T. Oke. Terus dari apa saja itu biasanya kalau PAD itu didapat? Dari penghasilan asli daerah, mulai dari pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan sah lainnya yang memang dicari oleh dinas penghasil langsung dari internal Kota Bekasi. Jadi itu namanya penghasilan asli daerah. Jadi bukan APBD. Beda ya sama APBD ya? Kalau APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke. Dan angkanya itu lebih tinggi. Berapa? Karena di situ ada instrumen transfer dari baik APBD provinsi maupun APBN. Ada dana penyeimbang dan dana-dana lain. Target kita di angka 7, sekian T di tahun 2025. Oke, kalau untuk kota dan kabupaten itu berbeda atau sama Pak untuk PAD-nya? Kan masing-masing Wilayah ya? punya pendapatan asli daerah sendiri-sendiri. Jadi potensinya pasti beda-beda. Oke, jadi walaupun kota dan kabupaten dan sama-sama di Bekasi tetap Kebetulan namanya sama-sama Bekasi, tapi kan secara pemerintahannya berbeda. Oke, baik. Terus selama ini cara untuk mengelolanya itu seperti apa? Jadi gini, biasa itu kan kita melakukan perencanaan itu minus 1 tahun. Jadi hari ini kita mau mengesahkan apa-apa aja yang diperkirakan akan kita dapatkan di 2025, dan apa-apa aja yang kita perkirakan akan kita belanjakan di 2025. Itulah APBD. Kita pengesahannya setahun sebelum tahun anggaran itu berjalan. Kalau dengan PAD yang sudah ada saat ini, dengan yang apa sudah direncanakan dan apa yang sudah nanti akan dibelanjakan, itu kira-kira sesuai nggak gitu dengan program-program, ataukah nanti akan masih banyak gitu dana-dana yang akhirnya tidak tersalurkan dengan baik? Ya, jadi pemerintah itu kan sebenarnya ada item-item yang dianggap urusan wajib pemerintah. Ya, salah satunya mungkin pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan. Nah ini kan harus sejalan dengan RAPBD atau misalnya visi misi kepala daerah
atau juga misalnya visi misi kepala negara. Jadi di daerah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten, itu melakukan penyelarasan apa yang menjadi visi misi yang ditumpahkan selama 5 tahun, dan itu menjadi target pembangunan apa yang akan dikerjakan selama setahun. Dengan harapannya berarti dapat dikelola dengan baik ya. Oleh pemerintah, dan saat ini apalagi Abang yang menjabat sebagai anggota dewan. Tapi kira-kira pengalaman Abang dengan pengalaman yang terdahulu, apa sih kendalanya gitu pada saat? Ya, sebenarnya kami kan melakukan monitoring berkala. Jadi apalagi di DPRD itu kan sudah terbagi komisi-komisi. Jadi setiap komisi punya mitra, dan mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi, baik itu terkait fungsi mereka, baik itu terkait target-target range mereka, itu terus kita lakukan evaluasi tiap saat. Sehingga ada perbaikan terus-menerus ya tentunya kalau seandainya ada kendala. Oke, tadi kan Bapak sempat menyebut mengenai pendidikan juga ya. Kita mulai beralih dari PAD ke pendidikan. Nah, kalau untuk regulasi anggaran dana BOS sendiri bagaimana Pak? Oke, sebenarnya sebelum kita masuk ke anggaran dana BOS, isu pendidikan itu sebenarnya yang utama tidak di situ. Bagaimana hari ini di Bekasi khususnya, kita ini masih kekurangan bangunan sekolah SMP negeri. Dan mirisnya, bangunan yang hari ini ada saja itu ternyata kita masih kekurangan sekitar 2.000 sampai 2.500 tenaga pengajar. Nah, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau dana BOS saya rasa udah ada mekanismenya. Sudah jelas ya. Cuman hari ini kan bagaimana setiap tahun kelulusan SD yang notabene warga Kota Bekasi ternyata menginginkan anaknya itu bersekolah di negeri karena dianggap gratis, ini kuotanya masih jauh dari kata cukup. Nah, jadi ini nanti fungsinya Komisi 4 untuk bagaimana mencari solusi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar setiap PBDB digelar itu masalah yang sama tidak terulang. Nah, terus kalau untuk sekolah negeri sendiri, kan waktu sebelumnya ada untuk ini ya, apa berdasarkan skala wilayah ya. Nah, itu bagaimana? Jadi selain memang sedikitnya untuk para masyarakat untuk bisa mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah negeri, ternyata dengan masalah wilayah itu pun menjadi kendala sehingga semakin sulit gitu. Dan itu gimana solusinya? Jadi sebenarnya Disdik itu sudah punya pemetaan di mana wilayah-wilayah yang memang harus dibangun SMP negeri. Hanya memang pemetaan itu beliau sampaikan, dan informasi ini harusnya diolah oleh BPKAD atau bagian aset untuk bagaimana menyediakan aset lahan yang memang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, walaupun kita sama-sama tahu Dinas Aset ini juga kan ternyata tidak hanya menyediakan aset untuk kepentingan pendidikan saja. Mungkin folder penampung air, mungkin kantor untuk RW yang hari ini juga banyak RW belum punya kantor, itu juga jadi prioritas mereka. Tapi setidaknya mereka harus bagaimana caranya permohonan dari Disdik ini untuk segera disiapkan lokasinya, dan nyambung lagi ke Disperkimtan untuk bagaimana Perkimtan juga sadar betul bahwa Dinas Pendidikan ini butuh bangunan gedung. Iya. Oke, tapi sejauh ini berarti udah ada upaya-upaya ya untuk penyelesaian itu. Cuma yang menjadi masalah juga memang lahan kita juga kan terbatas ya Pak, iya kan? Ya sebenarnya
harus ada solusinya. Kalau dibilang terbatas sih nggak juga. Jadi itu tadi saya bilang, Dinas Pendidikan yang tahu semua persoalan di Kota Bekasi terkait pendidikan ini kan memberikan info kepada Dinas Aset. Iya. Nah, fokus Dinas Aset ini tidak hanya menyediakan aset atau lahan untuk pendidikan saja. Nah, sekalipun itu fokus mereka banyak, tapi paling enggak ada sistem kerja yang tidak terputus antara Dinas Pendidikan, bagian aset, dan apabila bagian aset sudah menyediakan lahannya, Disperkimtan masuk untuk mendirikan bangunannya. Nah, ini kan lintas dinas yang harus benar-benar kolaborasi. Jadi memang semua harus dari kolaborasi ya. Kalau dengan kolaborasi yang baik, ya mudah-mudahan semua bisa berjalan. Pesan saya buat warga Kota Bekasi pun, apabila ternyata lokasi dekat huniannya terpilih menjadi titik lokasi yang akan dibangun sekolahan, ya mohon jangan ada penolakan. Iya. Karena memang tujuannya adalah untuk masyarakat juga. Jadi kalau seandainya kita mau anak-anak kita bisa masuk negeri, ya bagaimanapun juga kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Intinya seperti itu ya. Oke, nah kalau untuk yang udah berjalan nih, Pak, ya aturan-aturan yang menurut pengawasan Bapak itu dari periode yang sebelumnya sampai saat ini. Kira-kira apa saja yang paling menonjol gitu, sehingga di masa jabatan sebelumnya itu sudah baik dan akan dilanjutkan lagi saat ini dengan tujuan yang semakin membuat program. Karena secara fungsi DPR ini tetap sama dari periode ke periode, tentu kami hanya bisa berbuat lebih baik. Jadi masyarakat itu silahkan datang ke DPRD apabila persoalan mereka itu ternyata ada hambatan di dinas-dinas terkait. Jadi contoh tadi saya habis terima tamu masyarakat kita yang memang punya tujuan untuk mendirikan sekolah TK swasta, namun ternyata bingung untuk ngurus perizinannya. Nah, kan seketika juga tadi saya hubungi dinas terkait untuk menerima audiensi mereka agar dibantu untuk perizinannya. Jadi sangat luas ya yang bisa dilakukan teman-teman DPR ini. Apapun persoalan masyarakat yang memang solusinya ada di dinas kami, tentu kami bisa menjembatani itu. Oke, baik. Dan sekarang juga kan sebenarnya sudah banyak ya pemerintah saat ini semua sudah menggunakan jalur online ya juga ya, itu juga memudahkan masyarakat tentunya ya Pak ya. Oke, nah kalau sekarang kita mau membahas sedikit mengenai kesehatan. Nah kalau untuk kesehatan sendiri, apakah sudah bisa dinyatakan mencukupi masyarakat atau seperti apa nanti penanganannya kira-kira untuk masalah kesehatan, terutama keluhan tentang BPJS? Ya, secara umum konsep pelayanan kesehatan di Kota Bekasi sudah cukup baik karena pemerintah kita itu membayar PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, di mana masyarakat tidak mampu atau punya tunggakan BPJS bisa mengajukan diri untuk pembayaran BPJS-nya itu di cover oleh pemerintah. Oh, itu bisa saat ini ya? PBI namanya. PBI ya? Itu nasional. Jadi penerima bantuan iuran dan menurut catatan kami udah hampir sangat menyeluruh di Kota Bekasi. Dan harusnya ini feedbacknya adalah masyarakat tidak lagi kesulitan pada saat mereka sakit. Iya, pada saat mengklaim ya. Betul. Yang jadi persoalan hari ini, berapa kali saya diskusi juga dengan BPJS. BPJS terkesan seperti membatasi kerjasama dia dengan pihak-pihak swasta. Jadi kan harusnya
kalimatnya adalah seluruh rumah sakit swasta yang berada di Kota Bekasi wajib bekerja sama dengan BPJS. Harusnya kan begitu. Jadi tidak ada lagi BPJS itu milih-milih. Jadi semua rumah sakit wajib bekerja sama dengan BPJS, sehingga masyarakat kita punya pilihan pada saat sakit. Tapi kan pada kenyataannya nih ternyata gitu ya di lapangan masih ada beberapa rumah sakit nih yang masih keberatan. Menolak. Nah, ya itu harusnya dapat teguran dari pemerintah. Apabila ada rumah sakit yang menolak pasien warga Bekasi yang membawa BPJS, itu sudah tidak boleh lagi. Oke. Berarti bisa dilaporkan ya? Bisa sekali. Bahkan pemerintah Kota Bekasi menyediakan anggaran ya namanya LKM-NIK buat warga Bekasi yang hari ini ternyata belum terintegrasi dengan BPJS. Pada saat mereka sakit tidak mampu, mereka tidak punya BPJS, mereka bisa dijaminkan oleh pemerintah. Oke. Dan kalau untuk BPJS sendiri, kalau nggak salah tuh waktu itu juga ada tuh selain BPJS ya? SKTM? Iya, dengan SKTM itu. Nah, kalau seandainya ternyata masyarakat ini nih pada saat sakit ke rumah sakit dan tidak punya BPJS dan belum sempat mengurus. Itu tadi saya bilang. Dia pakai SKTM itu sama dengan LKMI sekarang. LKM-NIK. LKM-NIK. Ya. Oke. Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis NIK. Oke, nah jadi itu sekarang semua sangat dimudahkan karena diakui ya bahwa saat ini kesehatan BPJS tuh ya teman-teman semua memang sudah lebih dimudahkan sejak adanya LKM-NIK gitu. Jadi nggak usah takut lagi sakit dan nggak usah takut wah ini kalau mau ke rumah sakit bayar BPJS pakai BPJS ternyata ada tunggakan gitu yang akhirnya ditolak sama rumah sakit ya. Ini harapan kita nih dengan anggota dewan yang saat ini baru saja menjabat ya, kita sangat berharap masalah kesehatan ini semuanya bisa teratasi. Terus selanjutnya kalau untuk masalah pembangunan nih, kita mau mengenai masalah pembangunan. Saat ini kan pembangunan kayaknya lagi hot-hotnya nih di Bekasi ya. Di sepanjang jalan itu kita lihat lagi banyaknya saluran-saluran yang makin diluasin, jalan dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata dari masyarakat sendiri merasa keberatan gitu loh, karena terlalu lamanya waktu. Itu jadi menghambat orang yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah. Itu kan konsekuensi. Nah, terus kira-kira masalah waktunya ini nih, waktunya ini apakah itu memang untuk anggota dewan itu juga bisa mengintervensi ataukah seperti apa? Nggak, kalau saya rasa itu kan sudah ada mekanismenya. Artinya orang-orang dengan proyek-proyek yang dikerjakan di Kota Bekasi ini kan semua sudah punya deadline. Ya, ada pun konsekuensi sebagian jalanan ketutup dan efeknya agak ada penumpukan kendaraan ya memang itu sebenarnya yang harus kita terima gitu kan. Justru isu terkait pembangunan itu tidak di situ. Jadi hari ini di Bekasi itu sebenarnya bagaimana penataan kota ini secara menyeluruh, secara merata. Tidak ada lagi di Kota Bekasi ini lahan yang tidak punya lagi saluran, lahan yang jalannya masih rusak, atau mungkin pedestrian yang hari ini belum kita sentuh. Jadi fokus pembangunan di Kota Bekasi sebenarnya lebih ke arah sana. Bagaimana di Bekasi ini saluran air semua terintegrasi se-Kota Bekasi, jalanan juga semuanya sudah layak, dan yang tadi saya bilang bagaimana trotoar hak sebagai pejalan kaki itu bisa kita perbaiki sampai tuntas. Kita belum pernah dengar sampai hari ini pemerintah menyediakan hunian vertikal yang layak benar-benar selayaknya pihak swasta menjual apartemen mewah gitu. Nah, bisa saja pemerintah hadir dalam hal ini untuk bagaimana ternyata mereka-mereka yang punya aset yang hari ini kebanjiran bisa menukarkan asetnya dengan hunian vertikal. Saya rasa ini bisa jadi solusi buat pemerintah mengatasi banjir yang mengganggu. Iya, artinya kalau secara geografis kita nggak mungkin melawan kontur alam, ya solusinya harusnya ke sana. Gitu.
Berarti dengan penyediaan hunian itu ya, hunian vertikal. Ya, vertikal. Berarti kurang lebih itu seperti rumah susun, kayak gitu. Ya harus lebih layak dari itulah. Mungkin rumah susun tapi yang lebih versi apartemen yang mewah aja. Oke. Siap. Mungkin kalau apartemen mewah mau kayaknya. Nah iya makanya kan kita harus studi kasus dulu. Wilayah yang mau kita beresin yang mana, yang seperti apa, yang asetnya rata-rata nilainya berapa. Nah pemerintah harus membuat aset yang nilainya minimum segitu atau kalau bisa lebih agar masyarakat tertarik untuk pindah ke hunian vertikal. Tapi kira-kira itu saran saya sih. Itu sarannya Pak Faisal ya. Tapi kalau misalkan nih itu ternyata diterima baik nih dan itu bisa diaplikasikan, kira-kira periode 5 tahun ini cukup nggak ya? Ya cukup lah. Cukup ya? Cukup. Oke. Ini programnya keren-keren banget yang bisa diatasi mengenai banjir. Memang hunian vertikal sih dirasa cukup potensial ya, karena saat ini mengingat kondisi banjir di Bekasi memang sangat-sangat mengkhawatirkan ya, walaupun udah banyak perbaikan. Oke, terus satu lagi, kalau untuk macet tadi kan udah ya. Nah tapi benar-benar Bekasi itu udah image-nya ke Bekasi itu malas banget karena macetnya gitu loh. Orang tuh udah punya persepsi sendiri, wah kalau mesti ke Bekasi nih kayaknya udah siap-siapan nih kita mau berjam-jam di jalan atau ini. Nah itu gimana nih, gimana caranya supaya orang-orang dari luar mau datang ke Bekasi gitu. Hari ini kan Kota Bekasi kan masuk dalam kategori kota metropolis. Apalagi kalau dihubungkan dengan DKI, Kota Bekasi adalah penyangga ibu kota. Kalau dihubungkan dengan Jawa Barat, Bekasi adalah pintu masuk atau gerbang utama Jawa Barat. Jadi sebenarnya kota kami ini sudah terbentuk menjadi perdagangan dan jasa. Nah, karena memang kota kami makin hari makin padat dengan banyaknya juga minat untuk masyarakat menetap di Kota Bekasi, tentu konsekuensinya pemerintah memang harus membuat set plan khususnya untuk jalan ini lebih solutif lagi. Jadi kemarin saya juga sudah mencoba memberi usul kepada pemerintah untuk bagaimana Bekasi ini mempunyai satu blueprint yang memang benar-benar mengatasi semua persoalan. Tinggal blueprint ini bisa dijalankan ya kalau nanti ke depan nggak lama lagi nih kita punya kepala daerah definitif, paling nggak 5 tahun ini apa yang mereka bisa laksanakan itu akan segera dilaksanakan. Jadi titik-titik kemacetan dipelajari, pembukaan jalur jalan-jalan baru juga kalau bisa direncanakan dari hari ini, agar itu tadi tinggal nanti menentukan skala prioritas yang mana. Jadi ya memang kami hari ini memang lagi berkembangnya. Ya mudah-mudahan lah. Iya, betul. Dan kalau selain untuk itu ya, selain untuk masalah macet dan juga kesehatan dan lain sebagainya, itu dalam waktu, kalau pendapatnya Bapak ya, di tanggapan Bapak seperti apa dengan berbagai macam problematika yang ada saat ini dan masa jabatannya 5 tahun, kira-kira optimis nggak sih itu semua bisa teratasi atau terselesaikan? Optimis lah, karena terlebih yang tadi kita bilang di awal soal PAD mau kita tingkatkan, APBD juga selaras naik, bisa dibayangin kalau rata-rata kita bisa mendapatkan anggaran 10 triliun misalnya per tahun, tentu kan semakin banyak juga yang bisa kita bangun. Kalau 5 tahun berarti kan 50 triliun. Nah 50 triliun itu kan bukan angka yang kecil. Kalau memang disiasati dengan baik, direncanakan dengan baik, saya rasa ini efeknya akan juga jauh lebih baik. Oke, baik ya. Memang kita harus selalu optimis ya. Harus. Dalam setiap langkah dan juga setiap progres juga harus tetap optimis. Oke, Pak Faisal, makasih banyak. Ya, hari sama-sama. ini menjadi pertemuan yang sangat menginspirasi dan juga bisa memberikan, ya mudah-mudahan bisa memberikan input juga untuk kita semua ya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa ya untuk di subscribe, like dan komen untuk Mata 4. Dan jangan lupa untuk selalu nonton dengan setia karena setiap episodenya dari kita tuh menarik banget. Oke, baik.
Saya Fitri Danuat undur diri dan bersama narasumber saya Pak Faisal juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa.